ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain, ya yuftanu bihin nas. Untuk apa? Untuk memfitnah manusia. Ya, untuk menjadi ujian bagi manusia. Ya Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Dajjal ini sebagai ujian, fitnah, benar tak keimanan hamba tersebut. Dan fitnah ini fitnah yang besar tadi, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya tadi para nabi pun mengingatkannya. Padahal Dajjal ini subhanallah, ya, dari bentuk fisiknya ini aja udah tidak menggambarkan Tuhan gitu kan. Cacat dia. Jadi tampilan fisiknya Dajjal ini bermasalah. Ya. Tampilan fisiknya itu tidak standar gitu. Bahkan Nabi pun tidak ada seperti ini. Apalagi menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di antaranya tadi Dajjal ini apa? Matanya cacat sebelah. Ya. Dia juga Dajjal ini mandul. Ya, dia tidak punya anak, mandul Dajjal ini. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia selalu mengatakan, huwa akimun la yuladu lahu. Dajjal ini akim. Apa itu akim? Mandul. Dan dia tidak memiliki anak. Jadi ciri Dajjal ini pertama dia manusia tadi. Kemudian yang kedua dia mandul. Artinya kalau ada yang mengklaim ataupun disebutkan bahwasanya dia Dajjal punya anak, ini bukan Dajjal. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya Dajjal itu apa? Akim. Ya, Dajjal itu mandul. Kemudian Dajjal ini di antara ciri fisiknya juga dia adalah seorang pemuda. Ya. Dia syab, yaitu pemuda. Artinya kalau ada yang ngaku Dajjal sedangkan dia udah tua, maka ini bukan Dajjal. Tapi tidak ada sampai sekarang yang ngaku Dajjal ya. Ada dah? Tidak ada. Yang ngaku Nabi banyak. Yang ngaku Imam Mahdi ada. Ngaku malaikat ada. Tapi ngaku Dajjal tidak ada ya. Tapi kalau ada yang ngaku Dajjal ternyata orangnya tua, ya ini dusta. Ya. Karena Dajjal itu pemuda. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Dajjal ini ya afhaj. Apa itu afhaj? Yaitu dia renggang jarak antara pahanya, kakinya itu antara kaki satu dengan kaki yang lain itu renggang. Kalau mungkin istilah kita itu kaki O gitu ya. Kakinya O, renggang. Jelek Dajjal ini. Jelek-jelek ngaku Tuhan gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan tubuhnya itu hitam. Ya, kehitam-hitaman. Kemudian dadanya lebar. Kemudian disebut juga ya ajlal jabhah. Apa itu ajlal jabhah? Yaitu dia jidatnya itu besar. Ya, jidatnya besar, jenong gitu ya. Jenong ya istilah kita ya. Jendol. Jendol. Besar gitu kan jidatnya. Nggak standar gitu, ngaku Tuhan nih ya Allah. Tapi banyak yang ikut, ya luar biasa. Dan tadi jidat besar tuh ada tulisan kafir lagi. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, ya, innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu man kariha amalahu wa yaqra'uhu kullu mu'min. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwasanya di antara kedua matanya tadi, yang jidat yang lebar tadi, yang jenong tadi, ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh orang-orang yang amalannya jelek dan bisa dibaca oleh setiap mukmin. Mukmin bisa baca tulisan tersebut. Kemudian matanya sebelahnya buta, tadi kita sebutkan. Ya, ciri fisik Dajjal ini, mata sebelahnya buta. Mata kirinya bisa melihat. Ya. Dia mata kanannya buta, mata kirinya bisa melihat, namun yang kiri ini pun cacat juga, ya, seperti ada lapisan kulit yang menutupi matanya. Ini mata kirinya seperti ada lapisan kulit yang menutup matanya, tapi dia bisa melihat. Ya, dengan mata kiri tersebut. Mata kanan udah rusak.
Kemudian rambutnya kribo. Kalau ada rambutnya lurus ngaku dajjal, dusta gitu kan. Dajjal itu kribo rambutnya. Itu jangan mau kribo kayak dajjal nih. Ya, ini ciri-cirinya ya. Dajjal itu rambutnya kribo. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Rasul menyebut sifat Dajjal itu seorang pemuda yang rambutnya kribo. Tahu kan kribo kan? Gimbal gitu kribo ya. Itu sifat Dajjal. Badannya juga Dajjal ini besar, badannya besar, cuman dia bongkok ya. Jadi nampak kecil padahal dia besar. Ya. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini dia akan datang pada akhir zaman dan disebutkan bahwasanya dia akan tinggal di bumi ya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disebutkan dia akan tinggal di bumi berapa lama? Selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Satu harinya bagaikan setahun. Satu hari yang kedua bagaikan sebulan. Sehari berikutnya bagaikan satu pekan. Kemudian baru normal. Ya. Bagaimana tuh Ustaz? Kok sehari kayak setahun? Oh mungkin kayaknya apakah karena beratnya keadaan pada waktu itu? Apakah karena susahnya, karena tadi krisis yang luar biasa? Jadi sehari itu bagaikan setahun. Ya. Para sahabat tidak ada bertanya seperti ini, gitu kan? Para sahabat cuman bertanya, ya Rasulullah, kalau seharinya bagaikan setahun, bagaimana kita sholat? Apakah cukup dengan 5 kali sholat saja selama setahun itu? Ya. Maka Rasulullah suruh apa? Perkirakan. Artinya para ulama jelaskan setiap 24 jam ya sholatnya 5 kali. 24 jam sholatnya 5 kali. Artinya memang satu hari itu ya setahun nanti. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Gimana? Tidak masuk akal. Makanya, dan ini mudah bagi Allah Taala. Apa susahnya bagi Allah tahan matahari itu? Ya. Dan terhadap perkara yang gaib ini, kembali kita ingatkan bahwasanya kita bicara apa? Bicara iman. Bicara iman kepada perkara yang gaib. Dalilnya telah sahih, maka kita imani. Sehari bagaikan 1 tahun, ya udah imani. Mudah bagi Allah Taala. Allah menjadikan sehari bagaikan 10 tahun pun bisa bagi Allah. Ya enggak? Allah menjadikan sehari bagaikan 5.000 tahun, mudah bagi Allah. Ya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ya. 5.000 tahun gampang. 50.000 tahun gampang bagi Allah. 1.000 tahun mudah bagi Allah. Satu hari, apalagi cuma satu hari bagaikan 1 tahun. Bisa bagi Allah Taala. Ya. Kita cukup apa? Untuk mengimani saja. Jangan ditakwil-takwil. Ya, makanya sahabat tidak ada yang mentakwilnya. Ya, para sahabat cuman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana sholat? Lihat yang ditanya apa? Bagaimana sholat ya Rasulullah? Tidak ditanya, ya Rasulullah, ya bagaimana tren pada waktu itu? Tidak ditanya kayak gitu ya. Tanya bagaimana sholatnya nanti? Ya, tidak tanya apa sih HP yang ngetop nanti pada waktu itu kan? Tidak seperti itu. Dan dia akan memfitnah orang-orang. Dan Allah Taala berikan kemampuan yang dahsyat kepada Dajjal ini. Ya untuk di sini Syekh Ibrahim mengatakan untuk membunuh seorang pemuda yang keluar dari Madinah sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi, yang mana pemuda ini adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Kemudian setelah dipotong menjadi 2 pemuda ini, maka dihidupkan kembali. Akan tapi Dajjal tidak bisa membunuhnya untuk yang kedua kalinya. Dan setelah itu banyak manusia yang terfitnah. Ya, tadi yang kita katakan, dia tanya bagaimana kalau aku bunuh pemuda ini, kemudian aku hidupkan, kalian mau beriman tidak kepada aku? Akhirnya benar-benar dibelah 2 oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian pemuda ini pun mengatakan, Allah, demi Allah, aku makin yakin engkau itu adalah Dajjal. Yang Rasul yang mulia SAW ya sampaikan dalam hadis-hadisnya. Ya, laki ini tidak beriman kepada Dajjal. Ya, aku makin yakin bahwasanya engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal.
Kita lihat pemuda ini mengetahui bahwasanya orang ini adalah Dajjal dari mana? Dari hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Ya, engkau adalah Al-Masih Dajjal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, dia memiliki ilmu tentangnya sehingga dia dapat tahu, oh ini Dajjal nih. Ya, benar. Setelah dibunuh di hidup makin yakin, oh inilah Dajjal. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW. Ya, dapatnya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi. Ya, bukan dapatnya dari TikTok gitu kan? Tidak ada di TikTok ataupun dari media-media sosial yang tidak ada manfaatnya, kan tidak bisa dapat. Taunya dari mana? Dari belajar hadis, yang belajar agama Islam. Kalau belajar dunia tidak akan tahu tuh ciri-ciri Dajjal. Ya, setinggi apapun gelarnya, setinggi apapun sekolahnya, kalau tidak mempelajari hadis-hadis Nabi, tidak akan tahu ciri-ciri Dajjal. Ketemu Dajjal dikira, oh ini orang hebat, gitu kan? Bahkan mungkin dikasih gelar kehormatan. Kenapa? Dapat mengatasi krisis nasional, krisis internasional, krisis global. Iya kan, krisis awalnya. Itu jadi pengikut Dajjal. Akan tapi orang yang berilmu, belajar agama, maka dia akan mengetahui, oh ini orang ini Dajjal, ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal ini akan tinggal di bumi sesuai dengan kehendak Allah, tadi kita katakan, ya, sehingga turunlah Isa bin Maryam dan akan membunuh Dajjal ini di Babul Lut. Ya, dan Babul Lut adalah nama, dan Lut adalah nama salah satu desa di Baitul Maqdis. Ya, Lut itu, Babul Lut itu nanti di pintu Lut, yaitu di depan daerah Lut tadi namanya. Ini salah satu daerah di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian suatu Dajjal datang dan mendapati Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia melihat Nabi Isa, maka dia akan meleleh sebagaimana garam dalam air. Kemudian Nabi Isa pun akan mengejarnya dan membunuh Dajjal ini di Babul Lut tadi. Walaupun sebenarnya dibiarkan saja Dajjal akan sudah mati, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki bahwasanya yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa. Dia sudah meleleh bagaikan garam yang masuk dalam air. Kemudian terdapat khilaf di antara para ulama tentang apakah Dajjal ini sekarang sudah ada atau belum. Ya. Sekarang ini, hari ini kita, Dajjal sudah ada belum gitu kan? Apakah Dajjal sudah ada atau belum pada hari ini? Udah ada belum Dajjal ini? Udah ada. Di mana Dajjal? Allah Ta'ala alam. Ya, ini khilaf para ulama. Ya. Apakah Dajjal sekarang sudah ada atau belum? Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya sudah ada. Berdasarkan apa? Hadis Jassasah. Ya, hadis Al-Jassasah. Tahu kan Jassasah? Tamim Ad-Dari yang terombang-ambing di lautan selama 1 bulan itu. Kemudian dia terdampar di suatu pulau, dan di sana sewaktu dia sedang bersandar di tepi pulau tersebut di kapalnya, dia menemui Jassasah. Dia bertemu dengan Jassasah, hewan binatang yang banyak bulunya sampai mereka tidak tahu yang mana yang depan, yang mana yang belakang. Kenapa? Karena tertutupi bulu yang banyak tersebut. Kemudian nanti diisyaratkan untuk menemui seseorang yang ada di dalam pulau itu, yang berada di dalam suatu tempat dalam kuilnya, yaitu adalah Dajjal. Kemudian terdapat juga khilaf di antara para ulama tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan? Ya, Ibnu Sayyad ini hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya Ibnu Sayyad ini dia masih kecil, dia tinggal di Madinah, orang Yahudi. Ya, sewaktu Rasul yang mulia sallallahu hijrah dari Mekah ke Madinah, Ibnu Sayyad ini masih kecil. Ya. Ini para sahabat khilaf nih, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan? Khilaf di antara para sahabat Nabi. Dan Nabi yang mulia SAW pun ragu, ini Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan? Ini Ibnu Sayyad. Ya, dia adalah salah seorang Yahudi yang tinggal di Madinah.
Dan Ibnu Sayyid ini nantinya dia akan memiliki anak yang namanya siapa? Umarah. Ya, nama anaknya ini Umarah, dan Umarah ini adalah salah seorang dari tabi'in yang soleh, ya, yang siqoh. Oleh karenanya sebagian berpendapat bahwasanya Ibnu Sayyid ini bukan Dajjal. Kenapa? Karena dia punya anak. Ya, tadi ciri-ciri Dajjal diantaranya adalah dia mandul. Tapi tadi para sahabat khilaf. Ya, para sahabat mengetahui hadis itu. Para sahabat khilaf nih. Ini Ibnu Sayyid Dajjal atau bukan? Pernah suatu ketika, ini Rasulullah SAW masih hidup. Ya, Rasulullah masih hidup. Pernah suatu ketika Nabi yang mulia SAW ingin mengecek Ibnu Sayyid ini. Ini Dajjal bukan orang ini. Rasul yang mulia SAW tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib, kecuali yang Allah Taala sampaikan. Ya, dan itu pun sedikit sekali, tidak banyak, gitu kan? Dan ini buktinya Rasulullah tidak tahu ini Ibnu Sayyid ini Dajjal atau bukan. Rasulullah pada suatu ketika ingin ngecek ini Ibnu Sayyid ini Dajjal atau bukan. Ya, Rasul datangi bersama para sahabat. Ternyata didapati Ibnu Sayyid ini dia sedang main dengan kawan-kawannya. Kan tadi masih kecil. Dia angkatannya Ibnu Umar gitu. Ya, waktu didatangi Ibnu Sayyid ini sedang bermain dengan teman-temannya. Dan dia tidak menyadari kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Ibnu Sayyid ini masih anak-anak, dia cuman remaja tanggung lah gitu kan, hampir dewasa. Ya. Sewaktu Nabi yang mulia SAW datang, dia tidak menyadari hingga Nabi yang mulia SAW tepuk tangannya. Ya, sehingga Nabi tepuk tangannya baru dia tahu bahwasanya ini ada Rasulullah SAW datang. Kemudian Rasul yang mulia SAW berkata kepada Ibnu Sayyid ini, "Wahai Ibnu Sayyid, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah?" Ya, Rasul bertanya nih kepada Ibnu Sayyid, "Wahai Ibnu Sayyid, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku," kata Nabi yang mulia SAW, "adalah Rasulullah, adalah utusan Allah?" Kemudian Ibnu Sayyid pun melihat kepada Rasulullah SAW. Ibnu Sayyid pandang nih Rasulullah. Kemudian dia katakan, "Asyhadu annaka rasulu ummiyin." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul yang diutus kepada kaum yang buta huruf. Ini Ibnu Sayyid. Ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul yang Allah Taala utus kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, orang-orang yang buta huruf. Kemudian Rasul tekankan lagi, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, kata Rasulullah SAW. Kemudian mendengar pertanyaan itu Ibnu Sayyid katakan apa? Dia malah balik bertanya, apakah engkau juga bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, katanya. Ibnu Sayyid. Dia malah balik bertanya kepada Nabi yang mulia SAW. Maka Rasulullah SAW pun menolaknya dan mengatakan, "Amantu billahi wa rusulihi." Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Ya, ini Ibnu Sayyid waktu masih kecil. Kemudian juga pernah dalam riwayat yang lainnya, ya, ketika Rasul yang mulia SAW ingin menguji Ibnu Sayyid, Rasul masih ragu, Rasulullah SAW ragu. Makanya para sahabat nanti khilaf. Ya. Ini Ibnu Sayyid Dajjal bukan, gitu kan? Ya, pernah juga Rasulullah SAW ingin menguji Ibnu Sayyid. Ya. Rasul yang mulia SAW datang Ibnu Sayyid ini, kemudian suruh Ibnu Sayyid, "Wahai Ibnu Sayyid, engkau tebak nih apa yang ada dalam dadaku. Ya, engkau tebak apa yang ada yang aku sembunyikan di dalam dadaku," kata Nabi yang mulia SAW. Maka Ibnu Sayyid pun katakan, ya, huwa duh, kata Ibnu Sayyid. Dia adalah duh. Ya. Engkau wahai, engkau sedang menyembunyikan duh. Ya. Kemudian Rasul SAW katakan, "Hinalah engkau tidak akan bisa melebihi kapasitasmu." Jadi tadi Rasulullah SAW itu waktu suruh Ibnu Sayyid tebak, Rasulullah sedang membaca surah Ad-Dukhan. Ya. Hampir benar dia. Huwaduh. Ya. Rasulullah sedang baca apa? Surah Ad-Dukhan. Ini Ibnu Sayyid ini subhanallah ya. Sebagian mengatakan dia dukun, ya, penyihir. Jadi dia hampir menebak apa yang ada di dada Nabi yang mulia SAW. Hampir betul. Dia katakan apa?
huwa duh. Rasulullah baca surah Ad-Dukhan. Jadi tatkala Rasul yang mulia SAW tadi ya melemparkan pertanyaan ini pada Ibnu Sayyad, dan Rasulullah SAW mengatakan, hinalah engkau tidak akan bisa melebihi kapasitasmu tadi. Ya, Rasulullah itu datang bersama para sahabat, di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di situ ada Umar bin Khattab. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah." Ya, utuslah aku wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku. Ya. Adribu unuqahu. Ya. Adribu unuqahu. Aku akan penggal leher anak ini. Ya, utus aku Rasulullah. Rasulullah kasih lampu hijau aja, perintahkan aku selesaikan anak ini. Bentar ya, ini anak kecil gitu. Aku penggal lehernya, udah selesai. Ya. Itu Umar radhiyallahu taala, subhanallah ya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya Ibnu Khattab, ya wahai Umar, kalau seandainya dia itu Dajjal, kalau seandainya benar Ibnu Sayyad ini Dajjal, maka engkau tidak akan bisa membunuhnya. Ya, engkau tidak akan bisa membunuh. Kenapa? Karena yang akan membunuh Dajjal itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau seandainya benar dia Dajjal, engkau tidak akan bisa membunuh dia. Ya. Namun kalau seandainya dia bukan Dajjal, maka tidak akan ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Yang terjadi hanya apa? Hanya fitnah. Ini gimana nih Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya bunuh anak kecil gitu kan? Ya. Tidak ada kebaikan, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, jadi di sini syahid yang kita sampaikan bahwasanya Rasul yang mulia SAW pun ragu. Ya, ragu Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan. Ya, maka dari sinilah tadi timbul khilaf para sahabat. Ya, para sahabat khilaf. Ya. Bahwasanya apakah Ibnu Sayyad ini benar Dajjal atau bukan? Sebagian yang meyakini bahwa Ibnu Sayyad ini Dajjal, ya, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Pak. Umar bin Khattab ini meyakini bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Kemudian Jabir bin Abdullah, bahkan Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah, ya, demi Allah bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah apa? Dajjal. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, Rasulullah sudah meninggal. Ya, ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Jabir bin Abdullah, bagaimana bisa engkau bersumpah atas nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal? Kemudian Jabir katakan, karena aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersumpah dengan nama Allah, dan di sana ada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya, ya Umar bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Dan Rasulullah diam. Ya. Kan tapi para ulama menjelaskan bahwasanya diamnya Nabi yang mulia SAW itu, ya, kenapa? Karena Rasulullah ragu. Ya, karena Rasulullah ragu untuk apakah Ibnu Sayyad ini benar Dajjal atau tidak. Kemudian juga di antara sahabat yang lainnya yang mereka meyakini bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, tadi Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah, kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Umar ini dia seumuran lah, sebaya dengan Ibnu Sayyad ini. Jadi sewaktu Rasulullah SAW sudah meninggal, Umar sudah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar sudah meninggal, ya mereka sama-sama besar. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya dia pernah 2 kali bertemu dengan Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah 2 kali bertemu dengan Ibnu Sayyad. Yang pertama aku dapati bahwasanya Ibnu Sayyad ini, waktu pertemuan yang pertama aku dapati bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah orang yang kaya. Dan Dajjal itu dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya Dajjal itu memiliki banyak harta. Kemudian pertemuan yang kedua aku dapati bahwa Ibnu Sayyad ini matanya sebelahnya udah mulai rabun. Ya, sebelah matanya waktu kecil kan enggak. Ya. Waktu udah besar, Ibnu Umar nemui Ibnu Sayyad, dapati bahwasanya mata Ibnu Sayyad ini ya sudah mulai rabun. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Sayyad ini, ya, sejak kapan mata engkau rabun? Ya. Kemudian Ibnu Sayyad katakan apa? Aku tidak tahu kapan mataku mulai rabun. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, bagaimana engkau bisa tidak tahu sedangkan matamu berada di kepalamu, katanya.
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Mata kau kan ada di kepala kau, masa kau tidak tahu kapan dia mulai rabun? Ya. Maka Ibnu Sayyid pun mengatakan, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan mata aku itu di tongkat kau, katanya kan. Kemudian tiba-tiba Ibnu Sayyid ini teriak luar biasa. Ya. Teriak luar biasa gitu kan. Kemudian para sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya tadi Ibnu Umar mukul Ibnu Sayyid ini pakai tongkatnya sampai rusak. Ya. Padahal Ibnu Umar mengatakan, demi Allah aku tidak ada mukulnya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian baru setelah itu Ibnu Umar kembali kemudian menemui saudarinya Hafsah, Ummahatul Mukminin, ya, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah katakan, untuk apa kau temui dia gitu kan? Bukankah Dajjal itu nanti akan keluar dengan kemarahannya gitu. Dengan marah Dajjal itu nanti keluar. Ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ada juga nanti kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Pada saat Abu Sa'id Al-Khudri ini dia akan pergi haji atau pergi umroh dari Madinah ke Mekah, ya, bersama dengan rombongan, ya, bersama dengan rombongan para sahabat-sahabat junior, ya, bersama rombongan ini sahabat-sahabat senior udah pada meninggal gitu kan. Dan di antara rombongan itu ada Ibnu Sayyad. Di antara rombongan ini ada Ibnu Sayyad. Nah, jadi sewaktu di tengah perjalanan tadi, mereka pun berhenti, ya, berhenti untuk istirahat, untuk berhentilah rombongan ini, dan rombongan tadi pada mencar, gitu kan, pada mencar, orang-orang pergi, pada mencar rombongan kan tadi lagi istirahat. Tinggallah Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ibnu Sayyad, tinggal berdua. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku merasa takut, katanya. Khawatir karena tadi isu yang mengatakan Ibnu Sayyid di Dajjal ini udah kencang sekali gitu kan, dari masa Umar. Umar mengatakan Ibnu Sayyid Dajjal. Ya, Umar mengatakan Ibnu Sayyid ini Dajjal gitu kan. Kemudian Jabir bin Abdullah. Ini para sahabat pecah, ada khilaf, silang pendapat tentang Ibnu Sayyid ini. Tinggal berdua dengan Ibnu Sayyid gitu kan. Takut Abu Sa'id Al-Khudri ini kok Dajjal ini gimana? Atau berdua dengan Dajjal, jangan subhanallah, ya. Ada rasa takut, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kami tinggal dua. Dan benar saja ternyata Ibnu Sayyid mengemaskan barangnya mendekati Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dekat, kemaskan, mau tidur bareng gitu kan. Tidur sama Dajjal, ya kan? Subhanallah. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri pun bikin alasan, ya, bilang ini panas, kalau antum dekat anak ini panas gitu kan. Ini kan cuaca lagi panas, antum cari tempat reda sana gitu kan. Ya, intinya Abu Sa'id Al-Khudri bikin alasan lah agar agar tidak bareng-bareng. Kemudian Ibnu Sayyid pun mengerti, pindah dia, menjauh. Kemudian dia lihat kambing, ada kambing, tangkapnya, diperasnya susunya. Kemudian dikasih susu tadi ke Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri ngeri gitu kan. Ini ngasih susu Dajjal, soalnya hati itu Dajjal gitu. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri bikin alasan, ini cuaca panas, sedangkan susu ini panas, tidak cocok gitu kan, tidak bisa minumnya. Bikin alasan lah. Dan akhirnya Ibnu Sayyid ini pun sadar gitu kan. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ini bikin banyak sekali alasannya gitu. Ya, banyak sekali alasannya. Akhirnya dia menyadari tentang tindakan Abu Sa'id Al-Khudri ini. Akhirnya Ibnu Sayyid ini pun curhat sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Dajjal curhat gitu. Ya, dia curhat sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Ibnu Sayyid ini dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, ya, sungguh aku ingin sekali mengambil tali, ya, kemudian aku gantung tali tersebut dan aku ikatkan diriku padanya. Jadi ingin gantung diri, katanya. Kenapa? Karena banyak sekali isu yang menerpaku ini. Karena apa? Karena banyaknya isu yang mengatakan dia itu Dajjal, gitu kan.
Sampai-sampai aku rasanya ingin aku bunuh diri gitu. Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, bukankah engkau adalah salah seorang sahabat yang benar-benar faham hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang alim terhadap hadis Nabi, dan engkau adalah orang Ansor. Ya, Ansor dan orang yang alim terhadap hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu adalah kafir, sedangkan aku muslim? Kemudian yang kedua, bukankah Rasulullah SAW ya katakan bahwasanya Dajjal itu tidak punya anak? Dalam hadis yang sahih tadi yang kita sampaikan, sedangkan aku ini punya anak. Kemudian yang ketiga, ya, bukankah Rasulullah SAW katakan bahwasanya Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah dan Mekah, sedangkan aku tinggalnya di Madinah. Tinggal di Madinah. Sekarang aku pingin pergi bersama engkau, itu pingin pergi mana? Ke Mekah untuk haji. Ya, ini subhanallah, hujahnya kuat sekali gitu kan. Hujahnya kuat. Tadi katanya Dajjal tidak punya anak, aku punya anak. Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah, aku tinggal di Mekah malah. Tinggal di Madinah. Sekarang ingin haji ke Mekah. Ya, curhat dia gitu kan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri pun mengatakan, hampir-hampir saja aku berikan uzur kepadanya. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, hampir-hampir saja aku berikan uzur kepada Ibnu Sayyid ini. Ya, rasanya tidak mungkin lah gitu kan. Betul juga nih, hujahnya kuat sekali. Ya, tiba-tiba setelah Abu Sa'id Al-Khudri ini hampir memberikan uzur, ya, terbuka gitu kan. Tidak mungkin lah Dajjal, benar kuat juga hujahnya tadi. Ya, kemudian muncullah statement yang mengerikan dari Ibnu Sayyid ini. Ya. Kemudian dia katakan, adapun saya, kata Ibnu Sayyid, demi Allah, saya mengetahui siapa itu Dajjal. Demi Allah, aku mengetahui siapa itu Dajjal, di mana Dajjal itu lahir, dan sekarang Dajjal ada di mana aku tahu, katanya. Kemudian tadi padahal udah mulai percaya Abu Sa'id Al-Khudri gitu ya. Kemudian dia bilang, aku tahu sama Dajjal. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri katakan, ya, wailak, celaka engkau, wahai Ibnu Sayyid. Celaka engkau, wahai Ibnu Sayyid. Dalam riwayat lain disebutkan, demi Allah, Ibnu Sayyid mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain, demi Allah, aku mengetahui siapa itu Dajjal, siapa bapaknya Dajjal, dan siapa ibunya Dajjal. Aku tahu, kata Ibnu Sayyid. Ya. Maka dikatakan kepadanya, ya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Ibnu Sayyid ini, apakah engkau senang kalau engkau itu adalah Dajjal? Apakah engkau suka kalau seandainya engkau itu Dajjal? Apakah engkau suka kalau seandainya engkau itu adalah Dajjal? Maka Ibnu Sayyid mengatakan, kalau saya ditawarkan menjadi Dajjal, saya akan terima, katanya. Yang awalnya sudah yakin, pusing lagi paling itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, bingung lagi dia. Ya. Ya. Karena udah mulai yakin tadi yang ini Ibnu Sayyid jamaah Allah tabaraka wa taala. Ya, namun tadi kita katakan ini khilaf ya para sahabat, dan diikuti juga para ulama khilaf tentangnya. Apakah Ibnu Sayyid ini dia Dajjal atau bukan? Kenapa? Karena adanya hadis dari Tamim Ad-Dari yang tadi udah kita sampaikan. Ya, adanya hadis jassasah, ya, yang mana Tamim Ad-Dari sewaktu beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini masih beragama Nasrani, ini pernah bersama teman-temannya tadi, dia terombang-ambing di lautan kurang lebih 1 bulan. Ya, kemudian terdampar sampai di suatu pulau. Ya, kemudian nanti dalam hadis riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim, dia ketemu dengan Dajjal. Jadi pada dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW katakan setelah sholat agar para sahabat itu diam di tempat, jangan pergi dulu. Rasulullah pernah
mengumpulkan para sahabat. Habis sholat para sahabat tuh jangan pergi dulu, tunggu sebentar gitu kan. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah SAW sempat teriak, ya, as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah. Dan sholatul jami'ah ini seruan untuk apa? Untuk mengajak orang kumpul, yuk kumpul. Sholatul jami'ah gitu kan. Ayo kumpul. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kisahnya Tamim Ad-Dari. Ya, yang tadi kita udah sempat singgung, yang dia sempat 1 bulan terombang-ambing di lautan, kemudian nanti terdampar di suatu pulau, kemudian nanti akan ketemu dengan hewan, yaitu Jassasah, yang mana hewan ini banyak sekali bulunya sehingga mereka tidak tahu, ya Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya ini tidak tahu mana bagian depan dan mana bagian belakang hewan Jassasah ini. Dan ajibnya lagi, hewan ini bisa bicara, ya. Binatang ini bisa bicara. Jadi binatang bicara itu bukan cuma di film-film, ini nyata ada binatang yang bisa bicara gitu kan. Sekarang pun ada burung beo bisa bicara gitu ya. Burung beo juga bisa. Ini Jassasah ini bisa bicara. Ya. Ini dabah ya, hewan melata yang bulunya tebal, banyak bulunya. Dan hewan itu yang mengatakan bahwasanya dia adalah Jassasah. Ya, dabah itu, binatang itu mengatakan nama dia adalah Jassasah, dia adalah Jassasah. Kemudian Jassasah ini pun mengarahkan Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya ini untuk ketemu dengan seseorang di dalam pulau tersebut, yang mana mereka pun mengikuti arahan tersebut. Mereka masuk di suatu tempat, ya, di suatu kuilnya, di suatu tempat tersebut. Kemudian mereka melihat ada orang yang sangat besar badannya, ya, badannya sangat besar. Kemudian tangannya terbelenggu di lehernya, ya, sementara tubuhnya semuanya dibelenggu dengan rantai. Tangannya dibelenggu sampai ke leher, kemudian seluruh tubuhnya dibelenggu dengan rantai. Mereka bertanya, siapa engkau? Ya. Dia bertanya kepada orang itu, siapa engkau ini yang terbelenggu ini? Kemudian dia pun balik bertanya, siapa kalian yang mendatangkan? Kemudian Tamim Ad-Dari pun mengatakan bahwasanya kami adalah bangsa Arab, ya, yang tadi awalnya kami terombang-ambing di tengah lautan dalam waktu yang panjang, kemudian terdampar di pulau ini. Ya, kemudian orang ini pun bertanya tentang kebun kurma yang berada di Buisan. Apakah kebun kurma tersebut masih berbuah? Maka mereka jawab, iya, masih berbuah. Kemudian orang ini pun katakan lagi bahwasanya akan ada suatu waktu bahwasanya kebun kurma tersebut tidak akan berbuah lagi. Ya, kemudian dia bertanya tentang Danau Tobariyah. Apakah masih ada airnya Danau Tobariyah ini? Mereka katakan iya, masih ada airnya. Kemudian orang ini pun katakan nanti akan ada waktunya, dan itu sebentar lagi bahwasanya airnya akan habis. Kemudian orang ini pun bertanya tentang Nabi yang diperangi oleh orang-orang Arab. Apakah Nabi ini sudah menang? Sudah mengalahkan mereka? Sudah mengalahkan orang-orang Arab tersebut? Kemudian Tamim mengatakan, ya orang-orang Arab sudah dikalahkan oleh Nabi ini, dan mereka telah tunduk kepada Nabi tersebut. Kemudian dia pun mengatakan bahwasanya dia mengatakan orang yang terbelenggu ini bahwasanya dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, orang ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal, dan dia sebentar lagi akan keluar dan akan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu tempat pun melainkan akan dia datangi dan perjalanan itu selama 40 hari, dan semua tempat akan dia masuki kecuali Mekah dan Madinah yang dia diharamkan untuk masuk karena di sana ada malaikat yang menghunuskan pedang yang menghalangi dia untuk masuk ke dua tempat tersebut. Nah, maka
Karena ada riwayat inilah khilaf para ulama tadi. Nah, jadi ini Ibnu Sayyad Dajjal bukan. Kalau Ibnu Sayyad Dajjal, lalu yang ditemui Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya itu siapa? Tidak mungkin Dajjalnya ada dua, ya kan? Tidak mungkin Dajjalnya di sini ada Dajjal, di sana ada Dajjal juga, tidak mungkin. Ya, sedangkan di sana masih terbelenggu, masih diikat. Ya, maka dari sini timbul khilaf. Apakah Ibnu Sayyad ini beneran Dajjal atau bukan? Sebagian mengatakan Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, akan tapi dia adalah dukun, penyihir, ya, yang pandai bicara. Namun ini bukan Dajjal. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan tentang Ibnu Sayyad ini, ya, Ibnu Hajar mengatakan, dan Ibnu Hajar berupaya untuk menjamak dalil-dalil yang ada, bahwasanya Dajjal ini adalah yang tadi ditemui oleh Tamim Ad-Dari yang sedang terbelenggu tersebut, itu Dajjal. Sedangkan Ibnu Sayyad ini adalah jelmaan dari jinnya Dajjal tersebut. Ya, karena Dajjal ini adalah manusia, dan manusia itu ada korinnya. Nah, korinnya dari Dajjal ini itulah tadi Ibnu Sayyad, yang menjelma menjadi Ibnu Sayyad. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu. Allahu ta'ala alam. Ini kita kata tadi khilaf para ulama. Ala kulli hal, ahlu sunnah meyakini bahwasanya Dajjal itu ada. Apakah dia Ibnu Sayyad atau bukan, Allahu ta'ala alam. Itu ada khilaf, tapi kita meyakini bahwasanya Dajjal itu benar adanya. Bahkan udah bikin ribut pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi insyaallah ya. Di mana keluarnya Dajjal? Ya. Dajjal ini akan keluar di mana? Di Khurasan. Dalam satu riwayat disebutkan Dajjal ini akan keluar di Khurasan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Dajjal ini akan keluar dari daerah yang namanya Asbahan. Dan bersama dengannya 70.000 orang Yahudi. Asbahan itu di mana? Asbahan itu berada di Iran. Ya. Berapa kilo gitu dari Teheran. Kalau antum lihat di Google Map namanya Isbahan. Asbah, tulis saja Asbahan. Ini sekarang dia di Iran. Jadi nanti Dajjal itu akan keluar dari Asbahan ini, daerah di Iran. Dan memang di Asbahan sekarang ya terdapat banyak sekali populasi orang Yahudi. Banyak populasi orang Yahudi di Asbahan tersebut. Dan Dajjal ini dia juga nanti akan berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dengan sangat cepat. Ya, disebutkan bahwasanya dia berjalan berpindah itu bagaikan hujan yang ditiup dengan angin. Ya, adapun fitnahnya adalah fitnah yang luar biasa. Tadi udah kita sampaikan sebagiannya. Di antaranya dia memiliki dua sungai yang mengalir. Jadi sewaktu Dajjal ini datang, dia akan bawa dua sungai. Salah satunya berisi air putih, salah satunya berisi parit yang berisikan api yang menyala-nyala. Apabila kalian ketemu, maka pilihlah sungai api tersebut. Kemudian tutuplah mata kalian, masukkanlah wajah kalian ke sungai api tersebut, maka isinya adalah air yang dingin. Ya, ini luar biasa, fitnah yang luar biasa. Artinya antum ingatkan nanti kerabat kita, anak-anak kita, ya, jadikan nasihat yang turun-temurun, wariskan gitu kan. Kalau ketemu Dajjal, bawa dua sungai, masuk ke yang api ya, jangan salah masuk gitu. Salah masuk nanti bahaya. Ya, diingatkan. Itu pun luar biasa. Siapa yang mengetahuinya? Para penuntut ilmu. Antum kalau kita tidak belajar hadis Nabi, tidak akan tahu. Zahirnya orang pasti akan milih, ya udah masuk sungai aja, aman, daripada masuk ke dalam api, akan membinasakan. Tapi setelah kita mengetahui berita dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah kita akan memilih jalan yang benar. Ternyata yang benar adalah masuk api tersebut. Ini disebutkan juga tentang fitnah-fitnah Dajjal ya.
Kemudian tewasnya Dajjal ini oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya wajah Nabi Isa ini seperti ya, Urwan bin Mas'ud As-Saqafi. Ya. Dajjal nanti akan dibunuh di pintu kota Lut, Babul Lut. Ya, kota Lut ini tadi di Baitul Maqdis, Palestina. Dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia akan melebur seperti meleburnya garam di air. Maka Nabi Isa pun membunuh Dajjal dengan tongkatnya. Kesimpulannya di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Ahlus Sunnah beriman tentang adanya Dajjal ini, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Dajjal nanti akan keluar dan menebar fitnah yang teramat sangat luar biasa. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita ya terhadap fitnah-fitnah tersebut, baik itu Dajjal yang besar ataupun Dajjal yang kecil yang ada ini. Dan kita persiapkan juga diri kita, ya kita ingatkan senantiasa, kita berikan wasiat kepada anak dan keturunan kita, kepada murid-murid kita, kepada sahabat-sahabat kita tentang bahayanya fitnah Dajjal ini. Dan jangan pernah mereka menganggap remeh fitnah yang luar biasa ini. Bahkan setiap nabi yang diutus mengingatkan kepada umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal ini. Nah, semoga yang sedikit ini yang kita sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan kepada antum semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.